Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, udah siap belajar pemrograman hari ini? Yuk, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya. Nyalakan juga notifikasinya. Pada video part pertama, kita sudah membuat user interface untuk aplikasi kita. Sekarang saatnya lanjut untuk menangani logiknya ya. Nah, pertama-tama untuk input di sini itu harus memiliki controller ya. Jadi suatu text field perlu memiliki controller agar dia bisa menangkap input dari user. Nah, untuk controller itu salah satu properti dari text field ya. Nah, sebelumnya kita harus deklarasikan dulu controllernya seperti ini. Ya, kita buat sebuah text editing controller ya. Misalnya kita beri nama saja yang pertama ini untuk tinggi gitu, underscore tinggi. Nah, ini untuk menangkap input di kolom tinggi. Nah, silakan diisi dengan text editing controller. Lakukan hal yang sama pada berat ya. Jadi kita akan punya dua controller untuk dua buah text field, yaitu untuk isian tinggi dan isian berat. Nah, di isian tinggi kita letakkan di text field yang pertama. Di sini kita berikan controllernya ya. Kita isi dengan tinggi. Kemudian untuk yang berat akan diisikan ke dalam text field berat seperti itu. Seperti ini ya. Jadi controllernya ada dua, satu diberikan tinggi, satu diberikan berat. Ini untuk menangkap input user yang dari sini ya. Jadi apapun nanti yang diketik oleh user akan ditangkap oleh controller itu untuk diproses nanti datanya. Selain itu teman-teman, ini juga kita perlu perhatikan di text field ini supaya nanti inputannya selalu angka. Kita bisa atur keyboard type-nya menjadi text input number agar nanti keyboard yang muncul adalah keyboard angka ya. Karena kalau misalnya keyboardnya keyboard umum nanti agak susah ngetik masukkan angkanya, dan juga rentan nanti salah ya, user nanti malah memasukkan huruf di sini yang mana itu salah. Nah, oke, untuk controller sudah dibuat teman-teman. Nah, sekarang kita akan proses juga datanya. Jadi tidak hanya data itu bisa ditangkap ya oleh controller, tapi juga harus bisa diproses seperti itu. Nah, untuk prosesnya tentunya kita butuh variabel ya, variabel untuk menangkap tinggi yang diinput. Misalnya di sini 178 misalnya. Terus beratnya 80. Nah, itu angka-angka yang diinput ini harus ditangkap ke dalam variabel supaya bisa diproses ya, dihitung nanti kemudian untuk menampilkan output. Nah, kalau di bagian atas sini tadi kita sudah buat controller, ini kita tandai controller. Nah, di bawahnya kita buat lagi untuk variabel. Jadi controller dan variabel diletakkannya di atas ya, di bagian awal kelas. Nah, kita akan gunakan data-data ini supaya bisa nanti menampilkan hasil. Jadi kita proses dulu variabel-variabelnya. Yang pertama adalah BMI ya. Ini akan menjadi variabel yang menampung nilai BMI, hasil perhitungan dari berat dan tinggi badan kita nanti. Oh ya, diberikan tanda tanya ya di depan ininya sebagai null safety. Karena BMI bisa bernilai null. Ini untuk string ini kita buat kategori ya. Nanti kan ada kategori berat, obesitas misalnya, kurang, ideal. Nah, itu. Nah, terus kita juga buat warna juga sekalian. Kita buat satu juga lagi variabel warna. Nah, gunanya buat apa? Ini nanti untuk nampung warnanya. Untuk tampung warna, karena nanti warnanya kita buat dinamis. Jadi kalau misalnya ideal warnanya apa, kalau misalnya obesitas. Oke, jadi selanjutnya kita kita harus melakukan pemrograman untuk tombolnya sekarang. Jadi kita mau tombolnya ini bisa berfungsi. Jadi di sini kita punya dua tombol ya. Tombol untuk hitung dan juga untuk reset seperti itu. Nah, di sini kita buat dulu fungsi hitung. Nah, fungsi hitung ini nanti akan jadi properti on press untuk tombol hitung ya. Nah, pada fungsi hitung ini jadi kita akan coba ambil data tinggi dan berat dari controller kita ya, controller yang sudah diterapkan pada text field. Jadi di sini kita melakukan parsing karena dia tipenya adalah double. Kemudian untuk source-nya di sini kita pakai si controller tadi, yaitu tinggi misalnya ya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, dia merah ya seperti ini. Nah, karena dia bisa aja null, itu yang pertama. Kemudian ini harus diambil teksnya. Ini sama kayak waktu di Java ya, dari text field itu diambil teksnya untuk bisa diparsing.
seperti waktu kalian belajar di Java 2 ya, atau di PBO 2. Nah, lakukan hal yang sama pada berat ya. Silakan lakukan parsing untuk tipe double dengan controller beratnya. Kita ambil teksnya seperti ini. Oke ya. Selanjutnya kita akan hitung BMI-nya. Untuk rumusnya, ini saya dapat rumusnya dari internet ya teman-teman. Jadi untuk rumus perhitungan BMI itu atau BMI itu dia ngambil berat dibagi dengan tinggi dikali tinggi, tapi dalam bentuk meter seperti itu, dikonversi ke dalam meter. Jadi kurang lebih seperti ini rumusnya, berat dibagi. Nah, kita coba tingginya dikonversi dulu dibagi 100 untuk dapat angka meter ya, karena tadi di inputnya berupa senti. Nah, ini juga sama, jadi tinggi dikali tinggi atau dikuadratkan. Jadi berat dibagi tinggi kuadrat gitu ya, tapi dalam satuan meter. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini kenapa merah? Ini perhatikan teman-teman. Jadi pembagian itu bisa dicegah oleh Dart apabila memang dia tidak ada syarat seperti ini dan ada kemungkinan nilainya 0. Sedangkan 0 itu kan tidak bisa dibagi ya. Nah, di sini tinggi dan berat bisa aja nilainya 0 karena tadi kita sudah set dengan null safety ya. Nah, kita harus buat bagaimana kalau misalnya dia 0 memang tidak bisa dibagi, maka kita buat kondisi. Nah, ini syaratnya adalah jika berat tidak sama dengan 0 dan tinggi juga tidak 0. Nah, ini 0 ya, jangan 0. Bentar. Nah, oke. Jadi jika beratnya tidak 0 dan tingginya tidak 0 baru pembagian bisa dilakukan seperti ini. Ini untuk menghitung BMI. Nah, ini rumusnya kita sudah dapat nilai BMI-nya, tinggal menentukan kategorinya. Jadi misalnya nanti kategori BMI-nya segini itu masuknya berat atau obesitas atau semacamnya gitu ya. Nah, ini kita pindahkan dulu ke set state ya. Untuk fungsi set state kemarin sudah kita bahas supaya nanti dia bisa ngupdate ketika perhitungan dilakukan. Oke, nah ini untuk perhitungannya, nanti untuk kategorinya nanti kita buat ada kurang berat badan, ada ideal, ada berlebih gitu, dan juga ada obesitas. Nah, untuk nilainya ini sumbernya saya dapat dari internet, tapi mungkin ada standar yang beda-beda juga. Jadi teman-teman boleh ikuti yang seperti ini, atau kalau mau nyari nilai rujukan lain juga boleh. Nah, ini nilai rujukan yang saya temukan di internet, katanya sih seperti ini gitu ya. Kurang itu segini, ideal itu rentangnya segini, kalau di atas 30 ke atas itu obesitas. Nah, oke, sekarang kita buat ya di sini. Jadi kita bisa pakai if else ya untuk menentukan ini kalau misalnya BMI-nya kurang dari berapa tadi 18,5 berarti dia masuknya masuknya kurang gitu berat badannya. Ini jangan ideal dulu, yang 18,5 dulu. Nah, ini masuknya kurang, nanti kita buat. Oh ya, ini perbandingan tidak mau ya dia, karena BMI-nya bisa aja 0. Nah, ini kita bisa pakai operator tanda seru atau assertion operator. Nah, ini untuk memastikan bahwa nilainya tidak 0 dan bisa dibandingkan. Nah, seperti ini, kasih tanda seru aja. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 18,5 untuk kategori kita isi dengan kekurangan berat badan. Nah, mungkin kita kasih warna gitu ya untuk teksnya. Untuk warnanya bebas, teman-teman bisa warna kuning, warna oranye gitu ya. Nah, karena kurang berat badan itu belum ideal, kita nggak kasih warna hijau, tapi warna yang lain yang lebih mencolok gitu ya. Misalnya saya kasih warna orange gitu, seperti ini. Nah, ini colorsnya nggak mau. Kita cek dulu. Jangan-jangan tadi, sebentar. Colors.orange dia nggak mau. Warnanya jangan-jangan bukan ya harusnya color ya, bukan color, sorry. Ini color aja ya. Nah, maka ini udah nggak merah lagi. Oke, lanjut. Else if kita masukkan kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya kalau dia BMI-nya nggak kurang dari 18,5 berarti kan lebih ya, atau sama. Nah, ini kita kasih batasnya sekarang. Batasnya tadi 25 untuk yang normal atau ideal. Nah, di sini kita copy aja. Jadi untuk kategori berikutnya atau kategori kedua adalah berat badan ideal gitu ya. Baru nih mungkin untuk warnanya kita kasih warna hijau gitu. Nah, terus kita else if lagi untuk yang berlebih berat badan. Nah,
Untuk yang berlebih berarti kan dia nggak kurang dari 25 ya, 25 ke atas. Nah, tinggal kita batasi tadi kurang dari 30 itu masuknya berlebih. Karena nanti kalau lebih dari 30 itu obesitas, lebih parah gitu dari berat badan berlebih. Nah, ini kita copy-copy aja lah. Nah, seperti ini ya, tinggal dilanjut aja. Sebenarnya yang terakhir bisa aja nggak dikasih kondisi, tapi boleh juga kita pakai kondisi terakhir gitu ya. Atau nah ini warna merah misalnya kalau berlebih. Satu lagi yang obesitas, udahlah copy aja lah ya. Nah, pokoknya intinya kalian pasti udah berpengalaman untuk membuat program dengan if else dari semester 1 nih. Nah, ini shade-nya saya tebelin. Nah, merahnya lebih tua. Kayak gini aja ya. Oke. Dah di sini untuk pembagian kategorinya sudah diterapkan programnya. Nah, tinggal si fungsi hitung ini dipanggil ketika tombol diklik ya nanti. Karena ini akan menghasilkan kategori. Jadi nanti kategorinya, nah kita ganti pakai $_kategori biar nanti dia masuk ke hasil perhitungan kategori tadi teksnya gitu. Dan ini juga sama warnanya, jangan pakai warna default lagi tapi kita masukkan warna supaya warnanya fleksibel, warnanya dinamis ya, sesuai dengan nilai kategorinya. Nah, seperti itu. Boleh diikuti seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti warna dan juga keterangannya itu akan mengikuti hasil perhitungan BMI-nya. Dan BMI-nya juga ditampilkan tadi di bagian yang teks yang atas ya. Nah, ini sudah dibuat fungsinya. Kita coba dulu. Oke, seperti ini ya. Ini BMI ditampilkan. Terus nanti nah ini dia, kita untuk tombol hitungnya harus dikasih ya. Tadi sudah buat fungsi hitung, jadi jangan fungsi kosong lagi, tapi kita ganti dengan fungsi hitung seperti ini. Nah ini masih 0. Nah ini karena tadi ini ya. Tapi ini ketika dilakukan perhitungan udah benar ya, udah bisa ngitung dia. Tapi angka di belakang komanya banyak banget itu, dan juga teksnya juga kurang rapi. Ini kita benahin dulu. Tapi kita boleh coba-coba ya dengan nilai yang lain nih, misal segini. Nah ini ideal. Tapi ya nilai dari hitungnya angka di belakang komanya banyak banget ya. Nah ini karena kita pakai BMI langsung, dia berbentuk double. Ini kita ganti aja, tetap bentuk double tapi kita convert ke string. Jadi jangan pakai string ekstrapolasi kayak tadi ya. Nah kita pakai gini, pakai tanda seru terus dot to string as fix kalau dia kita mau angka di belakang komanya ditentukan. Nah ini kita pakai 1 digit di belakang koma. Nah boleh lakukan seperti ini. Nah nanti dia 1 digit aja di belakang koma seperti ini. Nah ini udah lebih rapi ya. Ini coba kita hitung lagi yang lain. Nah ini kekurangan berat badan. Nah cuman teksnya aja nih masih di pinggir. Nah, tapi untuk perhitungan udah mantep lah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Si kategori ini tadi tulisannya terlalu ke pinggir ya. Kita buat dia di tengah, text align. Kasih text align-nya dot center untuk si teks yang bawah. Nah ini sekarang udah pas. Oke. Ini silakan dilihat-lihat lagi source code-nya seperti ini. Ya kita kasih di sini kan udah dikasih ini ya size box juga, jadi udah ada jarak. Nah, oh ya tadi kenapa ada 0 sebelum diklik, karena BMI-nya itu kan belum ada nilainya. Nah, sekarang kita buat kondisi aja. Jadi kalau BMI-nya masih 0 ya, itu jangan sampai si teksnya muncul gitu. Teksnya hanya muncul jika BMI-nya tidak 0 gitu ya. Nah, jadi if BMI tidak sama dengan 0. Nah, tapi jangan pakai kurung kerawal ya. Ini pakai blok seperti ini. Nah, ini kita cut aja sampai kedua buah teks. Tadi kan ada dua buah teks ya. Nah, teks kategori sama teks nilai BMI. Nah, ini kita masukkan ke dalam if. Jadi dia hanya muncul kalau si BMI-nya tidak 0 atau sudah ada perhitungan. Karena tadi pas di awal belum dipencet udah ada 0-nya ya sebelum ada perhitungan. Nah, ini. Jadi sekarang sudah aman harusnya. Nah, tapi di sini kita baru fungsi hitung, fungsi resetnya belum. Ini masih belum reset. Harusnya kalau di reset ya
isiannya jadi kosong lagi gitu ya. Nah, kita harus bikin dulu fungsi reset. Di sini kita udah punya fungsi hitung, kita bikin satu lagi void reset gitu ya. Jadi kita punya fungsi reset juga. Nah, untuk fungsi reset ini pertama si controllernya kita bersihkan, tingginya kita clear, beratnya juga kita clear. Nanti text fieldnya akan kosong lagi gitu, kayak belum diketik. Seperti itu, jadi di clear. Nah, kategorinya juga kita kosongkan lagi atau kita kasih keterangan aja, misalnya masukkan nilai kayak gitu ya. Dan warnanya kita buat netral lagi, yaitu warna hitam. Nah, jadi ketika di reset kosong lagi dan warnanya netral ya, warna hitam teksnya. Baru nanti setelah perhitungan lagi ini. Dan pada on press-nya ya, ini kan yang tadi masih kosong, sekarang kita masukkan reset. Jadi supaya tombol yang di bawah ini bisa reset. Nah, ini udah bersih ya. Nah, cuman mungkin yang belum bersih yang bawah nih. Nah, yang bawahnya belum dibersihkan. Oke, ini kita tambahin dulu ya. Karena itu tadi si BMI-nya belum ke ini ya. Terus ini belum di set state juga. Nah, biar dia update dan juga mungkin kita tambahkan BMI-nya. Atau kita coba dulu deh. Coba. Nah, ya ini belum hilang. Karena tadi kalau BMI-nya nggak nol memang dia menampilkan kan. Jadi BMI-nya kita balikan ke 0 lagi ketika di reset. Oke, kayak gini. Oke. Kalau ini reset udah bersih. Oke, nah tinggal kita coba lagi, kita tes. Misal 175, beratnya 80. Nah, ini kelebihan berat badan. Kita coba yang lebih normal, misalnya 160, beratnya jangan 50 boleh. Hitung. Oke, ini ideal. Jadi ini udah bisa ya. Tapi kalian juga harus coba-coba juga tes dengan nilai-nilai yang lain gitu, nilai-nilai yang mungkin kategori yang lain. Saya coba di sini misal 140 terus berat badannya tinggi. Ini nih harusnya obesitas nih 45 nih. Ini malah masukkan nilai nih, ada yang salah nih. Nah, ini harus kita cek di bagian if else yang menentukan kategori tadi, pasti ada yang salah. Ini dia. Ini kurang dari 30 masih dua-duanya. Ini harusnya lebih dari sama dengan ya. Jadi 30 ke atas dan juga ininya kita kasih obesitas misalnya gini. Nah, jadi dia kategori obesitas kalau dia kayak tadi 140, 90 ini obesitas ya. Hitung. Nah, seperti ini. Ini udah benar. Oke. Nah, sekarang aplikasinya sudah berfungsi sesuai dengan keinginan. Tapi gimana kalau misalnya kalian pengen aplikasinya ini bisa diinstal di HP? Nah, itu namanya deployment ya. Sekarang kita akan deploy, kita bikin jadi APK. Caranya buka terminal, kemudian ketik aja Flutter build APK. Atau alternatifnya kalian bisa split kayak gini. Split per ABI itu nanti di split dia jadi 3 APK-nya. Kalau tadi cuma jadi 1, ini jadi 3. Kalau jadi 3 nanti kita harus milih tuh dari 3 itu mana yang cocok sama device kita. Karena nanti dia buat device yang beda-beda. Tapi kalau Flutter build APK aja, ini udah satu aplikasi yang bisa diinstal di semua perangkat Android. Seperti itu. Cuman ya kalau yang di split tadi ukurannya aja sih, ukuran filenya jadi lebih kecil karena dia dibagi 3. Kalau ini ukuran filenya jadi gede, tapi dia bisa diinstal di semua device Android gitu ya. Nah, ini kita tunggu aja prosesnya, nanti dia akan membuat APK-nya. Nanti kalau udah jadi APK bisa dipindah ke ini ya, bisa dipindah ke HP kalian. Nah, ini kalau sudah seperti ini udah selesai, bisa dilihat dia berhasil di build dan diletakkan pada build app outputs Flutter APK app release nih lokasinya ya. Nah, di sini di direktorinya sebenarnya di direktori project kita, teman-teman. Ini teman-teman bisa buka aja di direktori project kita di folder build app outputs ya. Di sini build app outputs. Nah, terus Flutter APK. Nah, ini yang app release tuh, app release.apk ini hasilnya. Kalau mau lihat klik kanan aja reveal in file explorer. Nah, ini akan kebuka foldernya di sini. Nah, pilih aja yang app release.apk, ini diganti namanya misal bmi.apk. Ini tinggal dipindahin ke HP kalian. Boleh dikirim lewat WA, dikirim lewat Bluetooth. Intinya yang penting APK-nya nyampe ke HP terus diinstal. Itu udah bisa, nanti bisa dimainkan di HP-nya. Kurang lebih seperti itulah. Oke, silakan mencoba. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu share ke teman-teman kamu.
Siapa tahu teman-teman kamu juga seneng belajar pemrograman lewat video. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.